Halo guys, ketemu lagi sama Mus dan kali ini gue dapat kesempatan buat nge-review salah satu collectibles dari Kamen Rider yang paling keren ya. Adalah SH Figuarts Shadow Moon ya, Shadow Moon. Mantap. Dan kali ini saya dapat koleksi ini adalah persembahan dari teman saya yaitu Fajar Afasetiadi ya. Dan juga ini dikhususkan untuk video review di jaringan Kamen Rider Indonesia alias Jangkrik. Nah, udah gak sabar ya. Gak perlu berlama-lama, kita bahas dulu salah satu collectibles menarik ini dari sisi boxnya. Di box di bagian depan kita bisa langsung lihat penampakan dari figurnya sendiri, si Shadow Moon ini. Lengkap dengan Saturn Saber-nya yang terlihat dan juga ada uh, optional hand-nya ya. Dan juga untuk pedang yang lainnya juga ada siluet atau mungkin bukan siluet juga sih ya. Ini semacam artwork dari Esa Figure sendiri yang dibuat menjadi vektor gitu ya. Shadow Moon. Dan juga ada Esa Figuarts dari seri Kamen Rider Black, Tamashii Nation, Bandai pastinya ya. Dan di sisi box sebelah kanannya bisa dilihat, sorry untuk pencahayaannya ya. Ini terdapat juga sama gambar yang seperti di depan ini ya. Juga untuk di belakangnya ada action pose untuk si Shadow Moon ini dengan tendangan mautnya, tendangan bayangan. Dan juga untuk penggunaan dari gimmick Saturn Saber-nya juga dengan aksesoris yang lainnya dengan optional hands yang ada ya. Dan di sebelah kirinya, sebelah kiri box, ini juga terdapat Shadow Moon yang sedang berdiri ya. Dan ini benar-benar keren ya. Untuk desain boxnya sendiri bahkan sudah melebihi ekspektasi dari beberapa box extra figure sebelumnya yang biasanya cuma satu garis lalu ada gambar dari ridernya sendiri biasanya ya. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung bongkar. Ini benar-benar masih segel ya, jadi ini benar-benar perdana untuk dibuka. Kita buka dari mana? Dari sini aja ya. Kita siapin aja, kita buka pelan-pelan karena ini bukan punya saya, nanti takutnya langsung kena tuntut sama yang punya ya. Iya, sudah terbuka dan bismillahirrahmanirrahim. Iya, dibuka pelan-pelan. Nah, buka ya. Tarik. Ini boxnya kita singkirkan dulu. Tep. Nah, ini yang didapat dari satu box SAF Shadow Moon. Ada optional hands 2 pasang ya, termasuk sama yang di kepal berarti ada 3 pasang totalnya. Dan juga sama, ini ada Saturn Saber, pedang yang lainnya. Saya juga lupa nih, aduh kacau, namanya apa? Oke, ini juga untuk figurnya sendiri sudah seperti biasa ya, blister ala figur Jepang, nggak pakai action. Kalau figur Amrik mungkin ada yang diposein di dalam blisternya malah. Ada yang posenya lagi kayak Agung Hercules atau yang lainnya ya. Oke, kita buka pelan-pelan. Dari sisi box ini sudah ada kunciannya, jadi untuk buka blister pelindungnya cukup ditarik dari sisi kanan dan kiri ya. Nah, ini dia. Yap, sudah dibuka dan siap untuk dimainkan. Kita bahas untuk penampakan si Shadow Moon dulu ini. Sebentar saya benerin fokusnya. Iya. Fokusnya udah bener ya. Nah, keren banget. Untuk keseluruhan dari si Shadow Moon ini sendiri stabil banget untuk di action ataupun diberdirikan gitu ya. Dan ini warna dari keseluruhannya adalah silver, mendekati silver yang nggak terlalu mewah sebenarnya, cuma apa ya, untuk keseluruhan ini silvernya bagus banget. Silvernya hampir seperti silver metalik tapi tidak ada aksen metaliknya di sini. Terkesan deep seperti metal baja gitu ya. Oke, kita langsung lari ke detailnya dulu. Pertama detail dari bagian kepala sebenarnya. Nah, mungkin terlalu terang.
Iya, untuk di bagian kepala ini luar biasa. Di bagian antenanya, antena, tanduk atau apa? Yang jelas di bagian kepala, di bagian ya katakanlah antenanya ya. Ini detailnya wow, luar biasa. Benar-benar penuh dengan paint job yang detail, dan juga untuk bagian matanya terkesan deep karena ada semacam, bisa dibilang apa ya, kelebihan dari part clearnya yang ada di mata ini terkesan seperti mata serangga, karena memang basic dari Kamen Rider eh, di era Showa ini memang termasuknya mata yang dari serangga ataupun tema-tema serangga gitu ya. Tapi kalau dibilang Showa juga sebenarnya bukan sih ya, karena Black Air X ini sudah masuknya ke tahun Heisei ya. Peralihan dari Showa ke Heisei sebenarnya, tapi tetap dimasuknya ke era Showa. Oke, untuk detail kepala sudah, kita beralih ke detail di badannya. Di bagian chest, kita bisa lihat di bagian dada. Semuanya terkesan seperti armor metal ya, yang disatu padukan menjadi satu. Dan seperti ada beberapa baut-baut ini, sepertinya aksen yang lebih menantang ya dibandingkan versi yang sebelumnya, karena ini termasuknya renewal ya. Dan juga di sini kita bisa lihat belt dari si Shadow Moon ini, yang entah kenapa statusnya hari ini sampai hari ini ya belum termasuk apakah ini Kamen Rider atau bukan, tapi sepertinya memang bukan masuknya. Dan ini detail beltnya, wow, awesome, awesome, bener-bener keren dan detail sekali ya. Kita lari ke detail bawahnya, cukup menyenangkan. Dan juga untuk beberapa artikulasi, pastinya ala SAF ini benar-benar menjanjikan. Range movement dari bagian, oh sorry, ini lepas ya. Nah ini, lari kemana dia? Untuk shoulder padnya bisa dicopot ataupun dilepas pasang karena dia menggunakan sistem ball joint yang ada di sini, yang bisa dicolok di bagian bahu si Shadow Moon ini. Jangan sampai terbalik, masang di sini langsung. Nah, sampai bunyi klik. Nah, dan ini movementnya luar biasa, sangat jaraknya cukup jauh gitu ya. Karena di sini ada double joint. Untuk join di bahunya sendiri pun sudah double gitu ya. Pergerakannya luar biasa. Dari kepalanya juga, kepala bisa menengok sini, sini, putar juga bisa. Ya. Untuk ke atas, lehernya sudah berartikulasi. Ke bawah, kepala sudah bisa kemana-mana ya. Dan untuk di bagian join dada, kita bisa tarik, bisa extend sampai seperti ini. Tidak terlalu jauh ya, tidak begitu jauh, dan bisa membungkuk kira-kira seperti ini aja. Karena memang actionnya tidak terlalu banyak kalau si Shadow Moon ini ya. Terkesan memang ini robot dia, android gitu kan, atau cyborg, bukan android, cyborg. Ini bisa ke kiri, ke kanan. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kaki. Kita mulai dari bagian selangka dulu. Ini bisa di-extend sampai ke bawah ya. Bisa di-extend. Bisa diputar di bagian pahanya. Sama seperti kanan kirinya juga sama. Ini di bagian kanannya. Tadi kiri ya. Yang terbalik. Kita bisa gerakan artikulasi sampai sejauh ini. Kira-kira sampai segini. Untuk double joint di bagian siku, sorry bukan bagian siku, bagian dengkul ya. Ini dia double joint yang bisa ditekuk sampai sekian derajat sampai membentuk seperti ini. Sudah mentok ya, nggak bisa dipaksa lagi. Kalau dipaksa lagi silakan aja, tapi saya nggak mau karena ini bukan punya saya. Dan ini ada gimmick artikulasi di bagian semacam kaki serangga gitu ya. Lucu nih kalau kita gerakin juga kan. Dan juga untuk bagian tumit dan kakinya, di telapak kakinya ini ada pivot yang bisa menggerakkan ini ke
kanan ke kiri gitu ya. Pivotnya bekerja dengan baik, ke depan, ke belakang. Juga untuk engselnya sebentar, biar saya turunin dulu biar nggak terlalu terang ya. Ini bisa ditekuk sampai seperti ini. Kebanyakan untuk aksi yang ekstrim gitu ya, di action pose yang ekstrim ya, kira-kira seperti itu. Dan juga untuk bagian tangan tadi hampir lupa ya, dari badan masa langsung ke kaki. Untuk artikulasi bagian tangan kita bisa lakukan movement range-nya untuk ke depan pun sampai ke depan begini ya. Jadi kita bisa lihat nih perbedaannya. Bisa di range sampai sedemikian rupa ke depan. Juga untuk artikulasi di bagian lengan atas bisa diputar, ya kan? Dan juga untuk di bagian siku, kebetulan sikunya sayangnya ini sudah double joint, tapi karena tertutup armor di bagian sini ya. Biar saya fokusin dulu. Sorry nggak dapat fokusnya. Sebentar. Iya. Fokusnya agak susah ya, maklumin aja HP murah. Oke, ini di bagian siku sudah double joint, tapi sayangnya nggak begitu kelihatan gitu ya, dari fungsinya nggak sampai bisa melipat jauh. Dan di bagian tangan terdapat artikulasi untuk atas bawah, up and down, berputar karena ini ada ball joint di dalamnya. Dan overall untuk artikulasi mungkin seperti itu sudah cukup ya. Sekarang biarkan dia berdiri dulu dengan santai, dengan riang gembira. Kita lari ke aksesorisnya. Aksesoris yang kita dapat di satu set ini, ini benar-benar sudah termasuknya lengkap ya, karena semuanya ada. Kamu susah sekali berdiri sih. Maklum, nggak diposein bener-bener ya. Iya. Kalau sudah tegak kamu diam aja ya, jangan kemana-mana. Oke, di sini kita dapat 2 pasang tambahan tangan, yaitu gimmick untuk memegang pedang dan juga untuk tangan terbuka open hand. Ini open hand ya, open handnya. Ya, ini dia. Sorry, fokusnya agak susah ini. Larinya ke belakang terus. Ya, ini ya untuk tangannya. Wow, detail sekali. Dan untuk optional yang untuk memegang part senjata ya, luar biasa detail. Dan kita langsung lari ke Satan Saber-nya. Wow, awesome. Meskipun untuk beberapa orang bilang kalau untuk emasnya ini terkesan kurang metalik, ataupun kalau saya bilang sendiri adalah titanium finish gold gitu ya. Tapi kalau memang ingin menjadi titanium finish gold, sepertinya Bandai bakal ngeluarin biaya ekstra ya, dan harganya mungkin akan lebih mahal dari harga retail yang ada sekarang. Dengan clear part di bagian merahnya, meskipun gak terlalu bening, tapi ini memang bisa dibilang clear part yang cukup bagus dan detail ya. Pahatannya luar biasa. Kita lari ke pedang lainnya. Iya, ini dia pedangnya si Shadow Moon yang panjang. Detail dari di dalam clear partnya ini yang bikin saya kagum ya. Benar-benar ada seperti pahatan diamond di dalamnya. Excited banget ketika lihat yang satu ini. Juga sebentar biar saya fokusin lagi. Iya, itu dia. Ada detail hijau di sininya untuk seperti permata gitu ya. Keren banget. Dan juga sama seperti Dagger-nya atau pedang kecilnya. Ini dia. Perbedaan panjangnya memang lumayan bisa ketara ya, panjang pendeknya. Nah, ini dia. Keren banget. Dan ya,
Untuk di Indonesia sendiri, Shadow Moon ini masih terbilang harganya cukup rasional ya di beberapa seller online maupun di beberapa toko hobi ternama. Ya mungkin bisa Anda dapatkan dengan harga terjangkau apabila Anda menyayangi seller Anda. Makanya jangan lupa ya, selalu sayangi seller Anda karena seller Anda adalah sumber kebahagiaan Anda. Wow. Dalam nih kata-katanya ya. Oke, thank you udah simak review SA Figu Arts untuk Shadow Moon ini dari serial Kamen Rider Black. Dan salam juga untuk kalian yang mau gabung grup Kamen Rider terbesar di Indonesia. Bisa langsung gabung ke komunitas jaringan Kamen Rider Indonesiaku atau Jangkrik ya. Sampai jumpa dan ketemu lagi sama Mus di kesempatan berikutnya. Yang mau add Instagram saya bisa langsung ke @mustafa_ibrahim56 ya. Atau nanti silakan klik deskripsi yang akan saya tulis di video ini. Nanti akan saya lengkapi invite ke grup. Silakan nanti akan saya berikan linknya dan juga link IG terkait sama saya ya. Sampai jumpa.